Kita bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang-orang tertentu yang karena sabda Tuhan, dia berani untuk bertumbuh di dalam iman, dan iman itu membuahkan hasil yang baik bagi orang-orang di luar dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini, Sabtu 18 September 2021, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Lalu Yesus menjawab, "Kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi hal ini diwartakan kepada orang lain dengan perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bertemu bersama dengan saya, Pastor Alfius Tandirasing dari Keuskupan Agung Makassar pada hari ini, Sabtu 18 September 2021. Bacaan kita hari ini berbicara tentang perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih. Disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak untuk mengajarkan kepada mereka 4 sikap beriman yang dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama dikatakan bahwa ada benih yang jatuh di pinggir jalan, diinjak-injak orang, dan dimakan burung-burung. Apa artinya ini? Ini melambangkan orang-orang yang mendengarkan sabda Tuhan, tetapi sabda itu berlalu begitu saja, tidak bertumbuh apalagi berakar, lalu kemudian sabda itu hilang dari kehidupannya. Ini terjadi pada orang-orang
yang mendengarkan sabda Tuhan saja di dalam kehidupannya, tetapi tidak sungguh-sungguh menyimak, tidak sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Ini mengakibatkan kehidupannya tidak bertumbuh di dalam iman. Yang kedua, Yesus memberikan perumpamaan tentang benih yang jatuh di antara bebatuan. Benih yang jatuh di antara bebatuan dapat tumbuh sebentar, tetapi hanya sebentar, dan kemudian layu. Kenapa? Karena tidak mendapat siraman air. Siraman air dalam hal ini juga dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni siraman rohani. Sabda Tuhan itu turun ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, tetapi ketika dia bertumbuh harus perlu disiram terus-menerus. Mendengarkan renungan harian, membaca kitab suci setiap hari, mengikuti rekoleksi-rekoleksi, itu adalah cara kita menyiram benih iman yang ada di dalam hidup kita. Maka ini melambangkan orang-orang yang hanya mendengarkan sabda Tuhan, tetapi di dalam kesehariannya tidak pernah menyiram secara rohani benih itu, sehingga tidak tumbuh. Lama-kelamaan layu dan mati. Yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak belukar, ini terjadi pada orang-orang yang dipenuhi kekhawatiran tentang hal-hal duniawi, tentang kekayaan. Di dalam kesehariannya sibuk mengurus hal-hal duniawi, sehingga benih iman yang ada di dalam hatinya itu terhimpit oleh urusan-urusan duniawi itu, sehingga lama-kelamaan juga mati. Ini terjadi pada kebanyakan orang, di mana sibuk mengejar harta kekayaan duniawi, dan ya lupa ke gereja, lupa membaca kitab suci, apalagi mengikuti pendalaman-pendalaman iman dalam gereja. Lalu yang keempat, merupakan tanah yang baik, di mana benih itu tumbuh dan dikatakan berbuah 100 kali lipat. Inilah sebenarnya sifat beriman yang ideal yang dikehendaki oleh Yesus, di mana sabda Tuhan itu masuk di dalam hati kita, bertumbuh dan berkembang, bahkan bisa berbuah. Tidak hanya berbuah satu saja, tetapi 100 kali lipat. Dan buahnya itu akan dinikmati oleh banyak orang. Kita bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang-orang tertentu yang karena sabda Tuhan, dia berani untuk bertumbuh di dalam iman, dan iman itu membuahkan hasil yang baik bagi orang-orang di luar dirinya. Pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan hari ini, saudara-saudariku terkasih, dari 4 jenis tanah yang mewakili 4 sikap beriman Kristiani ini, termasuk yang manakah kita? Semoga Tuhan memberkati. Amin.